Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam tutorial ya, jadi bukan perkuliahan karena perkuliahannya sudah selesai. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan aplikasi penerapan soal dari uji Duncan atau kemarin kita sebut sebagai DMRT ya. Untuk kali ini jenis soalnya adalah rancangan percobaan RAK atau rancangan acak kelompok. Dalam rancangan acak kelompok itu biasanya dilakukan di lapangan ya, jadi tidak di dalam laboratorium maupun greenhouse. Kemudian perlu diingat kembali untuk jenis percobaan dengan RAK ya, artinya di sini ada rancangan acak kelompok ya, berarti ada kelompok-kelompok. Nah di sini ada 3 kelompok. Perlu teman-teman ketahui untuk RAK, kelompok itu merupakan sumber keragaman yang bisa dijadikan sebagai ulangan ya. Jadi kalau di RAL di sini sebagai ulangan, kalau di RAK kelompok lah yang sebagai ulangan begitu ya. Ini jenis RAK-nya adalah untuk mengetahui pemupukan pupuk urea terhadap berat dari kacang kedelai ya. Jadi ini adalah perlakuannya. Ada P0, P1, P2. P0 itu karena 00 berarti ini kontrol ya. Sampai dengan P6 135 kilo. Kemudian hasil dari kelompok itu ada ini 3 baris ini. Perlu teman-teman perhitungan lagi untuk penghitungan total ya, total, kemudian rataan. Jadi total dibagi menjadi 3 ketemu dengan rataan begitu. Kemudian tahap selanjutnya setelah membuat tabel seperti ini, berarti teman-teman harus menghitung ya, seperti biasanya ya. Kalau RAL dan RAK teman-teman harus mencari yang namanya analisis ragam atau kita sebut sebagai tabel ANOVA ya. Di tabel ANOVA ini isinya apa saja? Kemarin ada yang namanya jumlah kuadrat ya, kemudian ada kuadrat tengah, kemudian ada F hitung dan lain sebagainya. Nah ini sudah saya siapkan. Ini keragamannya untuk jenis RAK ya, kita bagi ada kelompok, ada perlakuan, dan galat. Kemudian ini adalah derajat bebas kelompoknya 2. Kemudian perlakuan, perlu diketahui untuk jenis perlakuannya tadi ada 7 ya, nah ini kan 6 tambah ini 7. Nah ini perlakuannya adalah P-1, berarti 7 kurang 1 adalah 6. Taraf nyatanya kita biasa menggunakan pertanian 0,05% atau 5% atau 0,05, dan difficultnya 12 nih ketemu. Kemudian untuk CK nya ya, CK dengan rumus yang biasa teman-teman kerjakan, ada ketemu hasilnya, jumlah saja, ada kuadrat total ya, ditambahkan saja. Kemudian ada F hitung, ada F tabel, kita biasa pakai yang 5%. Nah kemudian yang perlu teman-teman pastikan yang pertama itu seperti tugas yang lalu-lalu ya. Jadi untuk mengetahui apakah hipotesisnya diterima atau tidak, artinya apakah ini berbeda secara nyata atau tidak. Di sini F hitung ya 0,1 untuk kelompoknya lebih kecil daripada F tabel, artinya ini berbeda nyata. Karena untuk mengetahui ya uji Duncan atau uji lanjut apapun itu, syaratnya harus berbeda secara nyata. Jika tidak berbeda secara nyata, itu tidak perlu kita lanjutkan untuk uji lanjut berupa PNT ataupun uji DMRT begitu. Kemudian setelah teman-teman menulis analisis sidik ragam atau analisis ragam atau tabel ANOVA, teman-teman harus mencari yang namanya jarak, nilai jarak ya, atau biasa kita sebut nilai jaraknya itu adalah R ya. Jadi tadi di sini ada 7 ya perlakuannya. Nah 7 dikurangi 1 ada 6, berarti kita perhitungnya mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena yang satu itu adalah kontrol, berarti kita kurangi 1 ya, jadi yang terakhir adalah 7 gitu. Ini selanjutnya dari nilai jarak ya, jadi nilai jarak itu R ya, 7 itu adalah jumlah perlakuan total, ada 7, 12 itu adalah derajat bebasnya, 0,05 adalah
apa? Taraf kesalahan ya. Nah, kemudian angka-angka di dalam tabel 2, 3 ini dapat dari mana? Dapatnya berasal dari tabel F ya, atau F tabel. Nah, ini makanya teman-teman nanti ketika ujian harus mendownload tabel F ya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui dulu. Yang pertama, kita menggunakan dB atau derajat bebasnya adalah 12 ya. Kemudian menggunakan taraf kesalahannya atau alfanya adalah 0,05 itu. Kemudian kelas-kelasnya ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah contoh dari lampiran, karena saya punya buku statistik yang isinya adalah lampiran tabel F ya. Jadi uji jarak berganda atau uji Duncan. Tadi ada derajat bebas ya, dB Galat, kemudian ada taraf proteksi ya, dan 0,05 dan 0,01. Kemudian ini adalah kelasnya 2, 3, karena 1 itu biasanya memang tidak pernah kita pakai ya. Jadi 1 itu adalah kontrol, kita selalu menggunakan langsung 2. Tadi sampai berapa Mas? Sampai ingat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ketemu sampai angka 7. Nah, kemudian derajat bebasnya masih ingat ada berapa? Nih, ada derajat bebasnya 12, berarti kita cari 12. Nah, ini 12 ya, sudah saya centang 12. Kemudian untuk taraf kesalahannya 0,05 yang ini, berarti untuk kelas taraf 2 itu adalah 3,08. Kemudian untuk yang ketiga 3,25. Nah, ini kita tulis aja langsung di sini ya. Nah, tadi. Nah, ini 3,08, 3,25, 3,33 sampai seterusnya yang ke-7 3,42. Ini ya. Oke. Aman ya sampai sini. Jika sudah, ya kita singkirkan dulu untuk tabel F-nya. Kita teruskan untuk mencari yang namanya DMRT ya. Jadi DMRT di sini sama dengan ya, DMRT untuk A ini adalah alpha ya, sama dengan RPV alpha dikali akar dari KT Galat dibagi R. KT Galat tentu saja teman-teman harus mencari melalui perhitungan yang lumayan. R di sini adalah ulangan, dalam RAK R adalah kelompok, berarti ada 3. Kemudian ada 3,08 ini R dari kelas 2 ya, ini 3,08. Jadi 3,08 dikali akar dari 14,97 yaitu KT Galat dibagi 3 ketemu 6,88 ya. Ini saya tulis di sini 6,88. Kemudian baru satu ya, yang ketiga nih, yang ketiga. Berarti ini bukan 3,08, berarti kita ganti dengan 323 dikali akar 14,97 dibagi 3, ketemunya 7,22. Kemudian ini lagi 3,33 tulis di sini dikali akar 14,97 dibagi 3, ketemunya 7,44 dan seterusnya sampai yang ke-7. Nah, kalau sudah, tahap selanjutnya adalah pemberian notasi ya, sama seperti PNT. Notasinya biasa kita menggunakan ada 2 sebenarnya notasinya, ada notasi garis dan notasi huruf ya. Kalau saya biasanya menggunakan notasi huruf sehingga lebih jelas ya, lebih mudah, karena kalau garis biasanya terjadi miring-miring seperti itu. Nah, untuk membuat notasi biasanya kita urutkan dulu ya. Jadi teman-teman kan mempunyai tabel ya, tadi tabel perlakuan dengan rata-rata ya. Jadi ada perlakuan 0, 20, 40 sampai selesai, kemudian rata-rata. Rata-ratanya ini belum urut ya. 17, 21, 41, 36. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah mengurutkan dulu. Nah, ini sudah saya urutkan 17, 21, berarti dari yang terkecil sampai terbesar ya, 41. Ini P2 tadi di sini. Ini sudah diurutkan
berdasarkan rata-rata yang dari kecil ke rata-rata yang terbesar. Nah, kalau sudah teman-teman urutkan, tahapan selanjutnya adalah menghitung dan memberi notasi ya. Nah, dari yang pertama nih, dari kelas yang pertama ya, tulis di sini. Nah, ini kita tambahkan. Kan dari yang pertama ya, 17,33 ya. Nah, kita tulis di sini 17,33. Kita tambahkan untuk taraf yang pertama itu adalah 6,88. 6,88. Ketemunya adalah 24,21. Tuh. Nah, ini kita beri notasi sebagai huruf A. Artinya apa? Dari yang terkecil 17,33 itu nanti akan diberi notasi huruf A jika dia lebih kecil atau sama dengan huruf angka 24,21 ya. Ingat 24,21 berarti ini kita beri notasi A. Ini kan di bawah 24 ya. A. Ini di bawah 24 juga. A. Ini lebih tinggi berarti tidak beri notasi A. Selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua berarti kan ini. Yang kedua ini adalah 21 ya. Berarti kita menghitungnya adalah 21,00 ditambah 21 tadi, ini adalah 7,22 ya. 7,22 sama dengan hasilnya adalah 28 ya, 22. Nah, ini kita beri notasi B. Artinya dimulai dari notasi 21 sampai 20 lebih kecil dari 28 atau sama 28 itu hurufnya adalah B. Nah, ini berarti mana yang di bawah 28? Berarti ini dari 21 ya. Ini kita tulis B. Ini di bawah lagi B. Ini 28 ya. B juga. Ini 30 berarti sudah tidak tercakup. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah 22 ya. Berarti di sini adalah 22,67 ditambah ini yang ketiga 7,4 ya. 7,44 sama dengan hasilnya adalah 30,11. Ini kita beri notasi C. Nih. Nah, berarti artinya jika nilainya antara rentang 21,67 sampai dengan 30,11 itu kita beri huruf C. 22 sini ya. Ini C. Ini 22 sampai 30 ya. Ini C. Nah, ini 30,67 sedangkan tadi 30,11. Berarti ini tidak dihitung. Nah, terus sampai ada angka 3 ini karena antara B dengan C itu tidak begitu signifikan ya, sudah tertutup sama yang B, ini tidak perlu kita tulis ya, jadi sama. Kemudian yang selanjutnya adalah 30,67 ya, jadi kita tulis di sini 30,67 ditambah dengan kalau yang kelas berapa tadi, 30,67 tambah 7,4 ya. Kelas yang keempat nih 7,4 sama dengan 30. Oh sorry, bukan 7,4, 7, ini ya. Tadi kan sudah 7,4, ini sudah 7,4. Berarti sekarang setelah 7,4 adalah 7,51. Oke, untuk yang B-nya ini tadi kelewatan ya, untuk yang 26-nya belum ya. Jadi C-nya ini kita batalkan ya. Kita nggak jadi karena dia sudah terwakili oleh huruf yang B. Ini pun juga. Jadi yang kita pakai adalah yang B dan B ini. Nah, kemudian ini belum ya. Jadi kita yang 26 dulu. Setelah 22 ya, 22,67 berarti 26 ya. Jadi
26,00 ditambah dengan, kalau 26 berarti 7,51 ya. 7,51 sama dengan 33,51. Nah ini kita beri, baru kita kasih huruf C. Tadi di nggak jadi ya, karena tadi sudah terwakil oleh huruf B. Nah berarti sekarang kita cari yang dari 26 sampai 33, itu baru kita kasih huruf C ya. Nah tadi 26, ini C ya, ini C yang baru, C, dan 33, berarti ini 33 ya, 30 ya, berarti ini C. Kemudian untuk yang P selanjutnya 36 itu 30, berarti 30 tidak terekam, 30,67 ditambah 7,60, ketemunya adalah 38,27. Ini kita beri huruf D. Jadi antara 30 ini sampai 38 itu kita harus cari huruf D ya. Nah, berarti yang mana? Berarti 30 dari sini ya, ini D. 36 ini D. Karena ada di bawahnya 38,27. Kemudian yang ini yang belum, berarti 36,00 ditambah 7,60 sama dengan 43 ya. Berarti ini kita kasih huruf E. Nah karena hanya ada satu, ini sudah terakhir ya, berarti ini adalah huruf E tuh. Nah kalau sudah seperti ini berarti nanti kita urutkan kembali untuk pengurutannya. Kertas dulu. Berarti sesuai dengan, oh di sini ada ini ya, ini kan P0 ya, P0 berarti ini A, P1 berarti ini AB, P2 berarti ini AB lagi, P3 ini D, P4 CD, P5 AB, P6 BC. Oh keliru, P2 nya ini ya, P2 nya E ini, sorry, karena dia memang yang tertinggi gitu. Kemudian cara membacanya, untuk cara membacanya jika ada notasi yang sama ya, misalnya kayak mana ini ada E dan, nah ini E dan DE, artinya untuk P2 dan P3 ini dia tidak berbeda secara nyata dengan berdasarkan uji DMRT gitu. Kemudian untuk mengetahui hasil yang tertinggi berarti kita cari yang paling besar ya, yang E, dia berbeda secara nyata. Berarti pupuk yang menggunakan 45 kilo ini yang paling efektif untuk digunakan sehingga dia mampu untuk meningkatkan berat dari kacang kedelai. Berikut penjelasan dari DMRT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.